Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita semuanya kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan bisa hadir kembali di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika seseorang hatinya selalu terpaut dengan masjid, dia akan mendapatkan satu kemuliaan, satu kebahagiaan, itu mendapatkan sebuah naungan, di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dhilla illa dilluh. 7 golongan, kata Nabi SAW, yang akan mendapatkan sebuah naungan di mana tidak ada naungan, kata Nabi SAW, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu termotivasi, selalu bahagia ketika kita berada di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya yaitu dengan cara menghadiri majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiari bersama, duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Doa yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak merasa khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dan dari doa yang tidak pernah diijabahi. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus di malam hari ini, kita tadi siang baru mendapatkan sebuah berita, saudara kita di belahan Indonesia yang lain mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duha ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti halnya satu bangunan
yasuddu ba'duha ba'dha, yang mana sebagian dari yang lain ya menguatkan sebagian yang lain. Idza ishtaka udwun tada'a sairul jasad. Ketika salah satu di antara anggota badan tersebut apa? Sakit, maka semuanya mengeluhkan. Oleh karenanya marilah kita ringankan saudara kita ya, kalau tidak bisa dengan finansial, mari kita bantu dengan doa. Oke, saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirhum fi musibatihim wakhluf lahum khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah pahala untuk mereka di balik musibah yang mereka hadapi, dan gantilah untuk mereka dengan ganti yang lebih baik. Oke, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ketika kita mendoakan saudara kita, kata Nabi SAW, fi dhahril ghaib, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka waqalal malaku, seorang malaikat ataupun malaikat akan berkata, wa anta mithlak, engkau akan mendapatkan seperti halnya apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Mudah-mudahan ketika kita mendoakan saudara kita ya yang tertimpa musibah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita membahas tentang tema yang baru. Alhamdulillah, di pasal yang pertama kita sudah bahas tentang masalah adab di dalam niat ya. Kemudian al-faslu ats-tsani, yaitu pasal yang kedua tentang al-adabu ma'allahi subhanahu wa ta'ala, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita mengangkat tema yang baru, yaitu tentang al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya tentang sebuah ayat yang menunjukkan tentang fadilah Nabi di antara manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang yushakik, ya, yushakik itu bisa membelah diri, ya, bisa pecah, bisa menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah apa? Versi lengkap. Sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kok seseorang menyelisihi, menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Tidak hanya itu, akan tetapi seseorang mengikuti ajaran-ajaran selain apa yang dipahami oleh orang-orang muslim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawallah. Allah Subhanahu wa taala akan biarkan mereka dalam apa? Kesesatan. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam apa? Neraka jahanam. Sehingga bagaimana sih ya kita mengilmui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya dengan sholawat saja itu sudah cukup mewakili diri kita untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mohon maaf, akhir-akhir ini orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sekelompok orang yang menuduh bahwa mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam anti dengan sholawat. Ya. Kalau kita lihat di dalam berbagai macam channel YouTube, kita bisa dapati orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantam dengan apa? Tuduhan anti sholawat. Ya. Padahal kita adalah orang-orang yang begitu cinta dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kita harus mengilmui tentang bagaimana adab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun 1400 tahun yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan kita semuanya. Sehingga Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu. Setiap perkataan orang bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabri, kecuali napa? Pemilik kuburan ini. Sambil menunjuk napa? Masjid Nabawi. Semua perkataan seseorang bisa diterima dan bisa ditolak. Ya. Ketika saya mengatakan menurut argumen saya, jenengan boleh napa? Setuju, boleh tidak. Tapi ketika apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Sunnah, maka haram bagi seseorang untuk menolak perkataan ataupun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu istimewa di hadapan para umatnya. Sehingga kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebelum kita belajar tentang adab-adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita paham tentang sebab-sebab kenapa kita harus beradab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah mohon maaf, sudah rangkum ya tentang 5 alasan atau 5 sebab tentang masalah hal-hal yang harus diindahkan oleh seorang Muslim ketika ingin beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apunten bisa di-cut dulu napa mboten nggih? Ya, karena biar nanti semuanya dapat faidah ya, saya pengen memperbaiki dulu. Ya, karena ya slide-nya qadarullah macet seperti itu. Nggih. Ya. Oke. Dimatikan dulu nggih, Mas. Tutup ini ya. Selamat siang. Panas agak nyerot. Berarti nggak mau disambung? Iya, nggak mau disambung. Sambungannya yang bisa. Ya, sambungannya rata-rata. Nggak mau dituangkan. Baik, Bapak-bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama yang diangkat oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, yush'irul muslimu fi qararati nafsihi biwujubil adabi al-kamil ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim harus merasa di dalam jiwa yang paling dalam dengan wajibnya adab yang sempurna dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lil asbabit taliyah. Hal ini karena ada sebuah sebab-sebab yang mengharuskan seseorang untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal, 5 sebab yang menjadikan seseorang harus beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah meninggal dunia. Apa saja? Kita kupas satu persatu. Yang pertama, Allah Ta'ala
qad aujaba lahul adab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan lahu al-adab alaihi salatu wassalam ala kulli mu'min wa mu'minatin, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada setiap mukmin dan mukminah untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama alasannya. Kenapa kita harus beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada setiap mukmin dan mukminah untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dirangkum adab tersebut di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ya, di dalam surat Al-Hujurat. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sudah maklum bahwa ketika ada sebuah ayat yang panggilannya menggunakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya mengandung sebuah apa? Syariat, mengandung apa? Sebuah hukum. Apa syariat tersebut? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendahului tentang apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, haram baginya untuk mendahulukan kepentingan selain Allah dan Rasulnya ketika dihadapkan dengan apa? Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang sudah paham tentang Allah, sudah paham tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada sebuah perkara yang berbenturan dengan apa? Ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mendahulukan kepentingan yang alasan yang harus apa? Sami'na wa ata'na dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Itulah adab yang pertama. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Kemudian yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Laki-laki Allah Subhanahu wa taala mengawal ayat ini dengan apa? Panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Adab apa yang berikutnya? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan sekali-kali kalian apa? Meninggikan dan mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun betapa banyak orang-orang yang mereka ya mengklaim dirinya paham tentang masalah apa? Agama. Begitu berseberangan dengan siapa? Orang-orang pewaris Nabi, yaitu siapa? Ulama. Bagaimana mereka dengan bangganya mengangkat suara mereka melebihi suara para siapa? Alim ulama. Contohnya, ya, bagaimana ada seseorang, ya, kita sebut saja, ya, Aceh gitu, ya, mafhum, ya, Aceh, ya, Abu, titik-titik, gitu, ya, betapa luar biasanya, ya, menyerang seorang siapa? Ustaz, ya, ketika kita paham, ya, di ELB, tahu, ya, di Indonesia Liars Club. Itu luar biasa, ya. Ketika memojokkan seorang ustaz, ya, yang menurut beliau adalah seorang ustaz yang radikal, ya, dengan argumen yang diucapkan oleh Aceh tersebut, ya, ternyata argumennya bisa dipatahkan dan argumennya menyimpang. Ini loh, ya. Kenapa? Makanya al-adabu qabla al-ilmi wal amal. Yang namanya adab itu harus apa? Lebih didahulukan daripada apa? Ilmu dan amal. Bagaimana? Ya. Imam Malik radhiyallahu ta'ala ta'allamtu al-adab 30 sana. Ya, saya belajar apa? Adab selama apa? 30 tahun.
baru beliau belajar tentang masalah apa? Syariat agama Islam selama berapa? 20. Ini kenapa? Karena adab itu lebih diutamakan daripada apa? Ilmu. Betapa banyak di antara kaum muslimin saat ini ya yang begitu paham tentang masalah ilmu, tapi napa qillatul adab, yaitu banyak ataupun sedikit sekali tentang masalah apa? Oleh karenanya kita ya belajar tentang bagaimana adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab dengan siapa? Kekasih kita yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ya, innal ladzina yaghuduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bisa beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konteks ayat ini berbicara tentang masalah apa? Merendahkan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imtahanallahu qulubahum littaqwa. Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah anugerah kepada mereka tentang masalah apa? Ketakwaan. Tidak hanya itu, lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun alim, dan apa? Pahala yang begitu Ini loh Pak. Ketika kita paham, kita tahu tentang bagaimana seorang muslim beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan 3 keutamaan. Keutamaan yang pertama, seseorang akan diberikan apa? Imtahanallahu qulubahum littaqwa. Allah akan berikan ketakwaan yang lebih di dalam hati-hatinya. Kemudian yang kedua apa? Lahum maghfirah. Allah akan berikan apa? Ampun. Dan yang ketiga, wa ajrun adim, yaitu apa? Pahala yang begitu besar. Ini loh motivasi kita. Ketika kita belajar tentang adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis kita mendapatkan apa? 3 keutamaan. Ini baru alasan yang pertama ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna Allah Ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa awjaba mahabbatahu. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah apa? Mewajibkan 'alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'atahu, untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba, dan mewajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, mahabbatahu, untuk selalu apa? Cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang diperintahkan untuk taat kepada Nabi dan diperintahkan untuk cinta kepada Nabi, secara otomatis dia harus apa? Menumbuhkan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, taatlah kepada siapa? Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah apa? Kalian batalkan amalan-amalan kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan taat kepada Allah dan Rasulnya dengan apa? Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Karena seringkali kita melakukan sebuah ibadah karena cinta kepada siapa? Makhluk Allah, dibandingkan apa? Kita melakukan amalan tersebut karena kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi. Kadang kita apa? Mangkat kajian itu karena apa? Cinta kepada anak dan istri. Biar bisa refreshing, ketemu karo batire. Bukan karena apa? Landasan taat kepada Allah dan Rasul. Maka ketika seseorang niat ya kajian hanya untuk apa? Tadi urusan dunia, maka secara otomatis apa? Amalan-amalan tersebut akan apa? Batal. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan taat kepada Allah dan Rasulnya dengan apa? Wala tubtilu a'malakum. Karena seringkali batalnya amal kita karena kita melaksanakan ketaatan bukan karena apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tapi kita taat kepada siapa? Makhluk. Ketika kita berada di salah satu pekerjaan
yang kepalanya atau bosnya mewajibkan kita untuk sholat. Lah kita kok melaksanakan sholat karena apa? Semata-mata taat kepada siapa? Bosnya. Bisa mangkat, bisa apa? Mundak, pangkat. Maka ini amal-amal kita menjadi apa? Batal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat An-Nur ayat 63. La taj'al du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Ya, ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jangan sampai ya, panggilan kepada seorang rasul, panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian samakan seperti halnya panggilan kalian kepada siapa? Sebagian kali itu dengan cara apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad apa? Rasulullah. Harus menggandingkan apa? Nama Nabi dengan siapa? Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula ketika kita ya memanggil siapa? Orang tua kita. Memanggil siapa? Orang-orang yang berilmu. Kita panggil dengan cara apa? Menggandingkan nama mereka dengan apa? Panggilan kemuliaan. Ya, kalau kita manggil bapak nggih, bapak siapa gitu nggih. Ya, kalau kita menyebut nama ustadz ya kita ya sebutkan ustadz siapa. Ya, itulah diantara apa? Adab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat-sahabat Nabi memanggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyahdhar. Ya, maka hendaklah napa? Orang-orang itu napa? Yahdhar. Harus napa? Mawas diri. Yukhalifuna an amrih. Ketika seseorang napa? Menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnatun. Sehingga ketika seseorang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah akan berikan jawabannya. Apa jawaban tersebut? Tusibahum fitnah. Mereka akan diberikan apa? Sebuah cobaan. Au yusibahum adzabun alim, ataupun apa? Mereka akan diberikan siksa yang begitu pedih. Fitnah di dalam dunia, azab di dalam akhirat. Dan bisa jadi ya musibah yang ditimpa oleh siapa? Orang-orang Cianjur itu merupakan salah satu fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat gitu ya, daerah Cianjur adalah daerah yang strategis. Saya dulu pernah ketika di Libya itu melakukan safari dakwah ke daerah Cianjur sebelah dekat dengan Bandung. Ya, yang mana aspal ya terakhir sampai ke tempat itu sekitar 2 jam. Itu perjalanan menggunakan mobil ya, jalannya itu berupa batuan. Ya, sampai puncak. Dan ternyata di sana banyak orang-orang yang berwajah Arab. Ya, berwajah Arab. Karena ibu-ibu mereka ya kerjanya di mana? Di puncak Bogor. Ya. Dan itu benar ya merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawin kontrak. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa seseorang dituntut untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annallaha qad hakamahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hakiman, yaitu orang yang memiliki sebuah hikmah, ilmu dibalik dengan akhlak. Faja'alahu imaman wa hakiman. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang imam dan menjadi seorang hakim. Inilah alasan yang ketiga kenapa kita harus beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang imam dan menjadi seorang hakim. Maka kalau kita lihat ya di negara Arab, seorang imam dan seorang hakim itu merupakan orang pilihan. Seseorang tidak bisa
menjadi seorang hakim kecuali harus memiliki 14 syarat. Ya, di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhi Takrib itu dijelaskan ada sekitar berapa? 14 syarat. Seseorang apa? Bisa dijadikan dan diangkat sebagai seorang apa? Hakim. Ya. Di antaranya apa? Enggak gampang marah. Gitu nggih? Enggak gampang marah. Ya. Dan inilah merupakan sebuah adab terbaik seorang muslim. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 49, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhukumlah di antara mereka bima dengan apa-apa anzalallahu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Wala tattabi ahwa'ahum. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah ikuti hawa nafsu mereka. Ya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan sebuah hukum di antara mereka. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang. Ya. Sehingga tumbuh sebuah mindset, ya, orang-orang yang tidak mengindahkan, ya, orang-orang yang tidak mengindahkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pantas bagi mereka untuk dihina. Allah sudah memerintahkan kepada nabinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi hakim-hakim sekarang semuanya biasanya sesuai dengan pesanan. Kono wani tidak, gitu nggih? Niki yang membedakan antara siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Hakim-hakim saat ini. Maka kewajiban kita untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dipilih oleh Allah sebagai seorang hakim. Oke. Kemudian yang berikutnya, fa in tawallau. Namun ketika mereka yang sudah mendapatkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tawallau, berpaling dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hukum yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, maka ketahuilah wahai Nabi, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dunubihim. Allah akan menimpakan mereka dengan berbagai macam dosa. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Ya, ini merupakan salah satu ketentuan yang ditentukan oleh Allah, dan kebanyakan di antara manusia adalah orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik? Yaitu menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba. Sungguh berbahagia orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit, yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat kenapa kita harus beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha ta'ala qad farada mahabbatahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, la yu'min. Tidaklah seseorang dikatakan beriman. Ya. Apakah keimanannya hilang? Di sini dijelaskan oleh para ahli hadis, yaitu tentang masalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Dalam artian seseorang tidak dikatakan memiliki keimanan yang sempurna hatta akuna, sampai aku dijadikan oleh dirinya ahabba ilaihi, merupakan orang yang paling dicintai terhadap dirinya, min walidihi, dari siapa? Orang tuanya, wa waladihi, dan siapa? Anak keturunannya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Ini merupakan tantangan yang begitu besar di dalam diri-diri kita.
Sudahkah kita menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling kita cintai, melebihi diri kita sendiri, melebihi siapa? Orang tua kita, melebihi anak-anak kita, melebihi siapa? Orang-orang yang kita cintai. Ini, ya kata Nabi napa? La yu'min. Keimanan kita napa? Belum sempurna. Selagi kita tidak menjadikan Nabi sebagai orang yang kita prioritaskan di dalam kecintaan. Maka kita tanya kepada diri-diri kita masing-masing. Ya, mana yang lebih kita cintai? Anak kita atau Nabi? Istri kita atau Nabi? Maka inilah pertanyaan yang besar. Ya. La yu'min. Keimanan kita belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan lumrah nggih. Lumrah napa? Begitu juga siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kamu cintai? Maka dijawab langsung oleh siapa? Umar bin Khattab, "Anta ya Rasulullah illa min nafsi." Engkau wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling saya cintai. Tapi saya lebih cinta terhadap diriku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengatakan la yu'min. Sampai napa? Engkau mencintai diriku melebihi kecintaan dirimu terhadap napa? Dirimu sendiri. Umar kan seperti kita nggih. Ya. Tabiat kita nggih cinta terhadap diri sendiri. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita tidak sempurna di hadapan Allah kecuali napa? Kita menaruh Nabi menjadi sosok yang paling kita cintai dibandingkan siapa? Orang-orang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita baru akan belajar bagaimana kita meniti sebuah tangga yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling kita cintai melalui alasan-alasan dan adab-adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang kelima, makhtassahu bihi rabbuhu ta'ala min jamalil khalqi wal khuluqi. Alasan yang kelima kenapa kita harus beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ya tentang jamali khalqihi. Yaitu bagusnya, indahnya penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan indahnya akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyimpulkan fahuwa ajmalul makhluqi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia dan makhluk yang terbaik, makhluk yang terindah. Walaupun kita sepakat ya, manusia yang terganteng itu siapa, Pak? Nabi Yusuf. Sepertiga dari keindahan wajah manusia itu terpancar dari wajah siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi kegantengan Nabi Yusuf tertutup dengan kegantengan yang dibalut akhlak yang dimiliki oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini loh, Pak. Ya. Perawatan wajah itu tidak cukup, akan tapi yang paling penting adalah perawatan hati. Perawatan hati. Betapa banyak orang di luar sana yang terpukau dengan indahnya wajah seseorang, tapi tidak terpukau dengan indahnya hati seseorang. Makanya ya muncul sebuah hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika turun sebuah ayat, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh dalam akhlak yang begitu mulia. Maka su'ilat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ummul mukminin Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat tentang ayat ini. An khuluqi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cerminan dari Al-Quran. Ini loh, Pak.
Ya, kenapa kita harus beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu sempurna. Kalau kita istilahkan seperti apa? Al-Qur'an yang berjalan. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, beliau menyimpulkan apa yang dimaksud dengan akhlak Al-Qur'an tersebut. Yang pertama niki. Ya, bagaimana seseorang pengen memiliki akhlak yang sempurna. Yang pertama adalah al-amalu bihi, yaitu beramal sesuai Al-Qur'an. Ini sudah cerminan seseorang memiliki akhlak yang mulia di hadapan Allah. Setiap amalnya berlandaskan dengan Al-Qur'an. Yang kedua adalah wal wuqufu inda hudutihi, yaitu seseorang berpijak di dalam setiap ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kita kan menyesuaikan nggih, Pak. Nggih, ngapunten nggih. Kalau kita menyesuaikan. Nek sesuai dengan hati ya baru kita terima, gitu nggih. Tapi nek mboten kadang kita tolak. Itu ya keimanan kita. Tapi nek kita pengen keimanannya menjadi sempurna seperti halnya keimanan yang dimiliki oleh Nabi karena akhlaknya, maka kita harus berpijak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, wa ta'addubu bi adabihi, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab dengan adab-adab yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Kalau kita lagi kumpul, Pak, nongkrong bareng, teman-teman kita membicarakan tentang masalah mengolok-ngolok agama Islam. Kita ya ataupun pilihan kita tetap di situ ataupun pindah, Pak. Ya. Kita tetap di situ di tongkrongan tersebut atau kita keluar, Pak? Ya, keluar apa mboten? Iya. Di situ juga meluruskan mungkin kalau berani. Iya. Ya. Kalau ketentuan di dalam Al-Qur'an adabnya yaitu kita tinggalkan. Karena man taraka al-jidal. Ya, barang siapa yang meninggalkan sengketa walau kana bihim haqqan. Ya, kalaupun dia benar, maka Allah akan jamin baginya surga di dalam akhirat. Malah dadine padu, dicap maning nggih, dicap kae beda aliran. Nah niku. Mending ya adab sesuai Al-Qur'an kita keluar dari majelis tersebut. Kita keluar dari tongkrongan tersebut. Tapi nek sudah kembali ya membicarakan sesuatu yang lain, maka kita kembali ke majelis tersebut. Itulah adab sesuai dengan adab yang dituntun oleh Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wal i'tibaru bi amsalihi wa qasasihi. Bagaimana seseorang bisa mengambil sebuah ibrah, pelajaran yang paling baik ya di dalam permisalan-permisalan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan kisah-kisah yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya ketika kita ngaji ya, di kajian, kita dapat ilmu, kita teruskan kepada istri kita. Kok ternyata istri kita baweli, Pak. Kita sebagai seorang suami, kinten-kinten marah napa mboten? Marah napa mboten? Aku wis angel-angel ngaji, gitu nggih. Ya, nahan ngantuk gitu nggih. Sampai rumah ya, disampaikan kepada istri ilmunya, ternyata istrinya menolak. Tapi kalau kita mengambil sebuah ibrah dari kisah di dalam Al-Qur'an, kita enggak boleh marah. Seperti halnya siapa? Nabi Yunus. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Anbiya, wa dhannun idz dhahaba mughadiban. Ingatlah dengan kisah Nabi Yunus ketika marah dari kaumnya, didakwai, kasih ilmu, ya, ditolak, ditinggalkan. Ya, maka niki, ya, seseorang dikatakan akhlaknya seperti Al-Qur'an, memiliki akhlak yang sempurna, yaitu banyak-banyak mengambil ibrah dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mengandung 3 nggih. Yang pertama akidah. Yang kedua hukum, dan yang ketiga adalah qasas, itu kisah.
Oke. Kemudian yang berikutnya watadabburihi, bagaimana seseorang apa? Bisa mentadaburi apa? Al-Qur'an. Ya. Siapa di antara sahabat yang mendapatkan julukan ahlul mufassir? Ahli tadabbur. Siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke berapa? Ya, yang keenam, wa husnu tilawatihi, bagaimana seseorang baik di dalam membaca apa? Al-Qur'an, bitartil dan apa? Bitahsin. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menyampaikan salah satu qasidah ya. Ya, mungkin di antara kita sudah paham tentang qasidah ini. Ya, inilah qasidah yang dibawakan oleh Al-Busairi, ya, yang tercantum di dalam kitab Al-Barjanji. Mohon maaf ya, saya sampaikan satu qasidah namanya qasidah Muhammadiyah, yaitu tentang qasidah yang berisi tentang mana? Sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf, tidak saya runut satu ya qasidah pertama sampai qasidah terakhir, tapi saya pilih qasidah-qasidah yang tidak bertentangan dengan masalah apa? Akidah. Mohon maaf ya, ini saya membawakan qasidah yang tertuang di dalam kitab Barjanji, yang mungkin kita sedikit sensitif ketika mendengar Barjanji, tapi ternyata di dalam qasidah tersebut ada sanjungan-sanjungan yang begitu luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sanjungan-sanjungan yang melebihi batas, di luar napa kewajaran, ya, maka saya napa hilangkan. Maka ini sebagai bukti bagaimana para ulama ya berlomba-lomba menyanjung siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin tergugah untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya awali dengan perkataannya, Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Nabi Muhammad SAW asyraful a'rab, orang yang paling mulia dari kalangan orang-orang Arab, wal ajami, dan orang-orang selain Arab. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Nabi Muhammad SAW merupakan orang-orang ataupun seorang yang terbaik di antara orang-orang yang berjalan di atas muka bumi. Ini ya. Kemudian yang berikutnya, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menebarkan kebaikan dan mengumpulkan kebaikan. Itu siapa? Nabi SAW. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Nabi Muhammad SAW merupakan pemilik kebaikan wal karami dan kedermawanan. Tidak ada seseorang yang lebih dermawan dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking dermawannya, ketika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara apa yang di tangan oleh Nabi itu habis, orang tersebut dijanjeni ngesuk ngeneh maning ya. Mbok aku duwe sesuatu yang bisa saya berikan. Itu loh. Saking dermawannya siapa? Nabi. Kalau kita kan nyuwun sewu nggih, ya, kira-kira wis cukup apa burung ya? Go keluargaku. Ya, next season nembe kita kasihkan. Tapi Nabi Muhammad SAW, apa yang ada di tangan Nabi semuanya buru-buru dibagikan oleh Nabi SAW. Bahkan di akhir hayatnya beliau menggadaikan baju besinya untuk menafkahi keluarganya. Jadi bayangkan Pak, sampai menggadaikan baju besi. Kalau kita kan ya ngorek-ngorek tabungan Pak. Kalau Nabi nggak punya tabungan, tapi baju besi digadaikan kepada orang Yahudi, kemudian hasil gadainya dibelikan gandum untuk keluarganya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, Muhammadun tajusu rasulillahi qatibatan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan mahkota bagi siapa? Para rasul, qatibatan seluruhnya. Makanya kita ya paham ya, ketika pembahasan tentang masalah syafaat. Tentang masalah apa? Syafaat. Semua nabi yang didatangi oleh kaumnya
semuanya apa? Menginstruksikan untuk apa? Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan apa? Sayyidul mursalin. Pemimpinnya siapa? Para rasul. Kemudian yang berikutnya, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang memiliki perkataan dan pembicaraan yang apa? Jujur. Ya. Makanya nyuwun sewu nggih, ketika Nabi SAW mendapatkan sebuah mandat risalah. Kemudian apa? Nabi SAW mengundang orang kafir Quraisy untuk apa? Berkumpul di suatu tempat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian ketika saya mengatakan di bawah ini terdapat pasukan yang ingin menyerang kota Mekah? Apa kalian percaya? Maka seluruhnya mengatakan bala, kami percaya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, bagaimana pendapat kalian ketika saya dipilih oleh Allah sebagai seorang nabi penutup para nabi? Maka buru-buru pamannya yang bernama siapa? Abu Lahab mengatakan, tabbat laka ya Muhammad, celaka dirimu wahai siapa? Muhammad. Alihada jama'tana, apakah karena hal ini kalian ataupun engkau mengumpulkan kami? Makanya turun surat Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak berguna lagi apa yang ada di tangan siapa? Abu Lahab. Itu. Setiap perkataannya jujur. Kemudian yang berikutnya, Muhammadun khairu khalqillahi min mudarrin. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling baik min mudarrin, dari mudar. Siapa itu mudar? Itu salah satu kakeknya. Keturunan Nabi SAW, ya, orang yang terbaik adalah siapa? Nabi SAW. Walaupun ada ya, pendahulunya, yaitu siapa? Abdul Muthalib sebagai juru kunci Ka'bah. Tapi dibandingkan dengan Nabi tidak ada apa-apanya. Itulah siapa? Nabi SAW. Muhammadun khairu rusulillahi kullihim. Bahwasanya siapa? Nabi SAW merupakan sebaik-baik rasul semuanya. Ya. Kemudian Muhammadun dinuhu haqqun nadhirun bihi. Bahwasanya Nabi SAW ya memiliki agama yang hak dan memberikan peringatan dengan agama yang hak tersebut. Muhammadun mujmilan haqqan ala alamin. Kemudian Nabi SAW merupakan orang yang menjabarkan kebenaran atas seluruh alam. Makanya beliau terkenal memiliki jawami'ul kalim. Itu perkataan yang sedikit tapi memiliki makna yang begitu mendalam. Itulah siapa? Nabi SAW. Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina. Bahwasanya Nabi SAW ketika ada seseorang yang mengingatnya, maka itu menjadi ruh tambahan bagi jiwa. Ya. Ketika disebutkan nama Nabi SAW, ketika seseorang cinta kepada Nabi, maka tambah semangatnya. Muhammadun syukrahu farada 'alal umami. Ya, Nabi Muhammad SAW bersyukur atasnya merupakan sebuah kewajiban atas seluruh umat. Ya, makanya kita perintahkan untuk banyak-banyak bersolawat, bersyukur kepada Nabi SAW dengan bersolawat. Namun ada ketentuannya. Karena sekarang banyak macamnya, banyak ragamnya. Makanya kita dicap sebagai siapa? Salah satu kaum yang anti dengan solawat. Karena solawat begitu banyak, tapi ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Dan diantara solawat itu merupakan sebuah ibadah. Dan tidaklah seseorang melaksanakan sebuah ibadah dan dicatat sebagai amal soleh kecuali harus berlandaskan dengan 3 hal. Yang pertama, melaksanakannya dengan keimanan.
Yang kedua melaksanakan dengan apa? Keikhlasan. Dan yang ketiga sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka luar biasa Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau, yaitu nama apa? Kitab ya salat nih, tentang mana? Panduan salat, itu menyebutkan ada 7 macam atau 7 riwayat yang menjelaskan tentang masalah apa? Sholawat. Maka saya sampaikan Nabi SAW mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Seseorang yang bakhil, kata Nabi SAW, adalah siapa? Orang yang disebutkan namaku di hadapannya tapi enggak mau bersolawat. Ini ngapunten nggih, ya. Dimanapun kita berada, ya, di kajian manapun, ketika kita mendengar nama Nabi SAW, maka kewajiban kita bersolawat. Napa salatnya? Napa solawatnya? Ya, disebutkan ada 3 nih. Yang pertama yaitu dengan cara ya, bersolawat Ibrahimiyah. Nah, seperti halnya di tasyahud yang terakhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dengan bacaan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya, ini diantara yang paling kuat riwayatnya, ada 3. Ya, yang pertama tadi salat Ibrahimiyah, kemudian yang kedua sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga alaihi salatu wassalam. Ketika disebutkan nama Nabi, ya paling tidak kita melafadzkan satu di antara 3 lafadz tadi. Ya, paling ringkas nggih sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lah setelah kita belajar tentang alasan kenapa kita harus beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru oleh beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala disebutkan tentang masalah adab-adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan yang ke-8. Break dulu, nopo kita lanjutkan sedikit? Lanjutkan sedikit, nggih. Ya, poin yang pertama, sebagai adab seseorang muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah bita'atihi, dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk ketaatan kita, bentuk adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita pengen semuanya kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama pengen masuk surga. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum dakhalal jannah illa man aba. Kalian dipastikan masuk ke dalam surga, kecuali orang yang enggan, orang gelem. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat, enggak mau taat denganku, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Inilah sehingga adab yang pertama kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana kita bisa taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, waqtifai atharihi, bagaimana seseorang bisa menelusuri tentang jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita punya sebuah kitab yang berjudul Fikih Sirah. Nggih, ada Sirah Nabawi, itu tentang masalah tentang masalah kisah. Ya. Yang kedua tentang fikih sirah. Pernah mendengar mboten? Kitab fikih sirah? Belum, nggih? Ya, jadi ada fikih sirah. Bagaimana para ulama mengambil sebuah ibrah dari sebuah kejadian yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan dengan fikih sirah. Dan yang berikutnya, wa tarassumi khutahu, bagaimana seseorang bisa menjabarkan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam berdagang, berbisnis, baik ataupun di dalam berdakwah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, alla yuqaddima ala hubbihi, jangan sampai seseorang mengedepankan kecintaan kepada orang lain melebihi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab yang kedua. Wa tauqirihi, begitu juga penghormatan kita
Makanya ketika kita melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji, ketika kita sudah masuk ke mana? Raudhah. Maka semua orang harus apa? Mengunci mulutnya masing-masing. Dengan cara apa? Memperbanyak doa dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk penghormatan kita kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jamaah Indonesia kan beda gitu Pak. Ya, beda gitu. Ya. Ada yang selfie, gitu. Pura-pura tidur di pojokan, ya bawa silet gitu nggih. Ya, motong napa? Ya, motong kain yang sebagai penutup, ya, yang meyakini bahwa itu menjadi napa jimat. Inilah orang Indonesia. Luar biasa, ya. Dengan dalil napa? Ini merupakan penghormatan kami kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam agar napa? Ketika melihat, ya, secarik napa? Kain tadi mengingatkan diriku kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ta'dzimuhu, bagaimana seseorang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu dengan cara apa? Memuliakan ahlul bait. Dan ini merupakan sebuah tuduhan yang keji kepada kita semuanya, yang mana ya orang-orang di luar sana menganggap dan menuduh kita bahwa kita napa? Adalah orang-orang yang anti dengan siapa? Ahlul bait. Kita dicap sebagai apa? Orang-orang yang anti dengan siapa? Ahlul bait. Maka melalui ya pembelajaran ini ya kita apa? Disuruh untuk bagaimana memuliakan siapa? Ya Nabi dan siapa? Ahlul bait. Kemudian yang ketiga, muwalatu man kana yuwali. Bagaimana kita bisa mencintai terhadap orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada siapa? Keluarganya. Bahkan suatu riwayat dijelaskan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut sholat dengan siapa? Nabi. Qadarullah ketika ruku gitu ya. Ketika apa? Ruku, ya, cucunya siapa? Hasan dan Husain bermain-main di atas napa? Punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka napa? Nabi sujudnya begitu lama. Dikira oleh para sahabat Nabi sudah berdiri. Kemudian ada yang memberanikan diri napa? Ya, ini ngak gitu nggih. Ya, mengangkat kepalanya, ternyata napa? Oh, Nabi sedang duduk dan di atas punggungnya ada siapa? Hasan dan Husain. Inilah bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ahlul bait. Dan ketika kita dikatakan beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mencintai siapa? Ahlul bait sebagaimana ahlul bait dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun apa? Husain menjadi ikonnya orang Syiah, tapi kita tidak boleh apa? Menafikan rasa cinta kita kepada siapa? Husain. Gitu nggih? Ini. Ya, kita harus mencintai orang-orang yang cintai oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan, orang yang begitu cintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bentrok dengan siapa? Ali bin Abi Thalib, tidak boleh bagi kita untuk apa? Membenci sedikit pun, ataupun apa? Ada kebencian walaupun sedikit dalam hati kita kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetap kita apa? Cinta terhadap siapa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wa mu'adatu man kana yu'adi. Dan apa? Benci terhadap seseorang yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Orang-orang Khawarij. Ini Pak. Hati-hati tentang masalah apa? Orang-orang Khawarij. Siapa orang-orang Khawarij? Disambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Khawarij seperti halnya sebuah apa? Ya. Anak panah yang menembus apa? Sasarannya, ya. Kama yamrukur ramiyah. Seperti halnya apa? Anak panah nembus apa? Sasaran. Apa? Kebablasan. Orang-orang Khawarij dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bacaan Al-Qur'an mereka itu lebih baik dibandingkan bacaan kalian. Salat mereka lebih baik napa? Daripada salat kalian. Tapi napa? Iya.
orang tersebut dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah pernah nopo dereng mendengar kisah Dzul Khuwaisirah. Ini merupakan Ra'su al-Khawarij di zaman Nabi. Pemimpinnya siapa? Khawarij di zaman Nabi. Siapa? Dzul Khuwaisirah. Kisahnya disebutkan di dalam sebuah riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan apa? Harta rampasan perang berupa apa? Ghanimah. Maka Dzul Khuwaisirah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengatakan apa? I'dil ya Muhammad, berlakulah adil wahai Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man a'dalu minni, siapa orang yang paling adil, ya, melebihi keadilan diriku. Wong Nabi gitu nggih. Yang napa? Menyuruh untuk berbuat adil. Mosok ada orang yang lebih adil dibandingkan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti inilah kita napa benci terhadap siapa? Orang-orang yang melampaui batas. Dan begitu banyak orang-orang di zaman sekarang, masyarakat kita yang mana napa? Mereka melampaui batas di dalam napa? Agama-agama mereka. Yang kita benci adalah napa? Perbuatannya, bukan yang kita benci adalah siapa? Orangnya. Akan tapi orangnya kita napa? Mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan napa? Mereka mendapatkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak di antara kita yang lebih mengedepankan napa? Menghina dan mencela mereka dibandingkan napa? Mendoakan mereka. Hak kita, ya, kewajiban kita atas mereka adalah napa? Mendoakan. Jangan kok malah napa? Menghujat, membenci. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan sambung kembali di pertemuan yang akan datang tentang poin yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan yang kedelapan tentang bagaimana adab kita kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah hasanah ilmu bagi kita dan kita bisa meresapi kembali tentang bagaimana adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun apa? Ya, kita sudah tidak bisa bertemu dengan Nabi, tapi kita punya harapan bisa berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Dengan cara apa? Kita mengindahkan adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup mungkin ada beberapa pertanyaan, monggo. Kalau tidak kita cukupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di depan disinggung tentang orang yang sulit adalah ketika disebutkan nama Nabi, terus kita mau selamat. Pertanyaannya itu gimana kalau kita mendengar sebutkan nama Nabi itu, tapi dalam recording, artinya dalam siaran ulang itu gimana, Ustaz? Kalau secara langsung memang ya kita bisa, tapi kalau siaran ulang dalam rekaman itu gimana? Oke, type. Ya, oke. Ya, bagaimana ketika tadi nggih ada siaran ulang ya disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya sampaikan kemuliaan tersebut bukan kepada orang yang menyampaikannya, tapi kepada sesuatu yang disampaikannya, itu apa? Lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baik ya disampaikan secara langsung ataupun apa ya rekaman, maka kita ya agar nopo terbebas dari sifat bahil sesuai dengan kriteria Nabi, maka nopo kita wajib untuk nopo bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun nopo ketika khutbah Jumat. Gitu nggih? Iya. Jadi ya kemuliaan itu bukan terletak pada orang yang menyampaikan, gitu nggih, tapi kepada sesuatu yang disampaikan, yaitu nopo lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nggih? Nggih, monggo. Ini kan kenapa cuma ada di Indonesia yang banyak habib gitu kan? Sedangkan habib-habib sekarang kan ya seperti itulah. Banyak yang habib. Mohon maaf nih yang katanya bisa ziarah kubur tangan Rasulullah begini, itu gimana? Oke, type. Ya, kenapa kok nggih? Ya, masyarakat kita terpukau dengan habib dan sementara di luar sana ya habib tidak begitu populer sepopuler di Indonesia. Karena lagi-lagi ya bahwa ini bukan pertentangan tentang masalah pendapat, tapi pertentangan tentang masalah apa? Pendapatan. Ya, jadi itu dijadikan sebagai apa? Ladang bisnis. Tentang masalah apa? Ladang
bisnis. Sehingga apa? Orang-orang yang mau ataupun orang-orang yang punya sebuah argumen ingin apa? Iya, meredupkan Habib, ya, maka mereka dicap sebagai apa? Anti ahlul bait. Ya. Tentang apa? Ya, anti ahlul bait. Karena lagi-lagi tadi bahwa ya bukan tentang masalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai apa? Ahlul bait. Tapi ini dijadikan sebagai apa? Ladang mencari rezeki. Ya. Kalau kita telusuri bahwa tidak semua yang kita sebut sebagai Habib itu memiliki apa? Riwayat silsilah nasab kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kriterianya ketika seseorang sudah dicap sebagai seorang Habib, maka haram baginya untuk apa? Menerima zakat. Menerima apa? Zakat. Walaupun apa? Boleh menerima apa? Hadiah. Tapi betapa banyak ya orang yang mengumpulkan zakat ya akan dia serahkan ketika apa? Acara-acara Habib. Ya. Atau mohon maaf di lingkungan kita mengenal apa? Adanya haul ya, tentang masalah apa? Haul. Khol. Ya, itu artinya apa? Ya, orang-orang itu biasanya membawa apa? Harta-harta zakat mereka. Untuk apa? Diserahkan kepada sementara haram bagi ahlul bait untuk menerima apa? Harta zakat. Walaupun apa? Boleh menerima hadiah. Mungkin perkataan mereka hadiah tapi ternyata itu adalah harta zakat yang mereka kumpulkan, mereka simpan kemudian apa? Diserahkan ketika haul. Monggo yang berikutnya. Di akhir zaman sekarang banyak terapis yang mengatasnamakan pengobatan ala Nabi. Sehingga sebagai terapi kan tidak sembuh. Apakah itu mencoreng perbuatan Nabi? Taib. Ya, taib. Ya, di akhir zaman ini kita mengenal apa? Pas. Saya punya teman, beliau praktisi dan keliling dunia gitu, Malaysia ke Singapura. Ya, kemudian dulu teman di SMP gitu, di PAS gitu, yaitu apa? Praktisi akhir zaman. Lah bagaimana ya? Ya maka kita lihat ya bahwa ya ketika ada seseorang yang menggunakan label apa? Pengobatan ala Nabi SAW, maka kita lihat dulu ya prakteknya itu bagaimana. Apakah menggunakan apa? Ruqyah syar'iyah atau ruqyah syaitaniyah? Karena ruqyah ada dua, ruqyah syar'i dan ghairu syar'i. Ruqyah syar'i bagaimana? Yaitu ruqyah yang menggunakan apa? Ya hadis ataupun apa? Al-Quran dan sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi SAW. Dan yang kedua adalah apa? Ruqyah ghairu syar'i. Itu dengan cara apa? Membacakan tentang apa? Ya, mantra-mantra ya, dan lain sebagainya. Walaupun apa? Mantranya menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya, lah bagaimana? Ya, tentunya ya tidak semua praktek menggunakan praktek nabawi itu bisa sembuh. Semuanya kembali kepada qadratullah, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ya ada ya indikasi-indikasi bahwa orang yang menggunakan praktek menggunakan tibun nawawi itu lebih menyembuhkan. Ya, karena tadi harus yakin seseorang itu ketika ya praktek menggunakan pengobatan ala Nabi yang pertama adalah menumbuhkan keyakinan. Nek keyakinannya goyah. Iya. Mesti ketika diruqyah akan diejek oleh siapa? Oleh jinnya. Gitu. Dan itu ya maka menumbuhkan ya tadi keyakinan baru menggunakan praktek tadi insya Allah mendapat kesembuhan ya, jadi beberapa minggu yang lalu saya diceritani dengan teman gitu di Jogja ya baru praktek tentang ruqyah syar itu luar biasa ya beliau datang ke seorang praktisi ya sudah beberapa tahun menggeluti tentang masalah ya, itu luar biasa memang. Karena yang pertama adalah menumbuhkan keyakinan bahwa dengan cara ruqyah syar'iyah maka seseorang bisa disembuhkan dengan izin Allah. Dan ternyata luar biasa. Baru pasiennya membacakan ya,
salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad, itu apa? Langsung teriak. Itu luar biasa. Ya tadi, ya, dibangun dengan apa? Keyakinan. Jadi seperti itu. Nggih, monggo, yang lainnya ada lagi? Nggih. Satu terakhir ini. Nggih. Tadi kan untuk menghormati Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, terus ada sholawat itu juga katanya untuk menghormati Nabi. Nggih. Itu ditambahi Sayyidina. Nggih. Itu katanya kalau nggak pakai Sayyidina nggak hormat. Oh, nggih. Dalam riwayat itu dimulai dari siapa yang nambahi Sayyidina. Nggih. Itu apakah para sahabat Nabi seperti apa? Umar Ali, mereka yang hidup di masa Rasulullah itu menambahi kata Sayyidina. Oke, baik. Nggih, jazakumullah untuk pertanyaan yang terakhir. Ini mohon maaf nggih, karena ini nanti poin yang keempat tentang masalah ijlalu ismihi, yaitu memuliakan namanya, tentang masalah apa? Penambahan sayyidina. Sehingga nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kupas tentang bagaimana nama yang layak disematkan di nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akhirkan nggih, ngapunten nggih. Ya, oke, seperti itu. Nggih, ya, karena poin yang keempat ya sebagai pengawalan nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya mantap. Ya, kita cukupkan nggih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.